Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary. Bapak Ibu, hari ini tanggal 11 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham Big Bank serta mereview IHSG kita. Baik, saya rasa langsung saja ya kita review IHSG. IHSG hari ini ditutup di harga 6722,15 dengan perubahan harga minus 0,27%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini meningkat walaupun masih di bawah volume 20-nya. Ini bandar sudah nggak kelihatan ya. Oke, secara IHSG secara teknikal hari ini dia terpentok dengan MA20-nya. Terpentok dengan MA20 dengan membuat rambut yang di atas sedikit candle kemarin. Nah, kalau kita perhatikan IHSG kita ini sudah mereject ya, candle tuh kurang lebih 2 kali ya, tanggal 5 Juli dan tanggal 11 Juli tanggal hari ini. Ini menandakan bahwa memang MA200 ini cukup kuat setelah ditembus tajam pada tanggal 4 Juli kemarin. Nah, ini kemana arahnya IHSG? Kalau melihat seperti ini ya, melihat seperti ini kemungkinan akan retest dulu 6635 ataupun besok kalau memang nembus MA200 ini ke 6800-an dulu ini. Nah, ini masih sangat terbatas untuk pergerakan IHSG kita karena hari ini pun memang ada beberapa saham yang hijau, cuma ya jatuhnya merah karena mungkin ada Goto juga merah kan, Goto merah, Big Bank kita hari ini juga ada merah. Nah, ini makanya saya mau sedikit bahas. Jadi memang hari ini cukup keseret. Nah, jadi untuk sekarang batasi untuk trading dulu kalau menurut saya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah ahli scalping tahu saham-saham yang lincah di market seperti ini, yaitu silahkan bisa diikuti. Cuma kalau misalnya yang Bapak Ibu belum ada waktu untuk scalping atau masih takut-takut untuk scalping, mending saran saya batasi tradingnya. Jadi kita main swing tapi batasi untuk besarannya. Kalau Bapak Ibu memang sudah ada yakin analisa tersendiri, ya monggo gitu ya kan. Jadi misalnya untuk saham A ini udah disupport, harusnya kuat lah. Nah, spekulasi baik ya silahkan. Oke, cuma kalau dari saya seperti itu. Kalau saya pun sekarang masih hold, melihat kondisi-kondisi ini, saya maintenance saham yang saya masih punya, ada hijau, ya saya TP dulu, gitu. Oke, jadi untuk IHSG kita seperti itu ya. View-nya masih potensi menguji lagi ke 6600-an ini, entah mau pakai rambut atau memang ada bodinya ya, kita nggak tahu. Seperti itu. Yang jelas kalau dari target penurunan sih ini belum tercapai gitu. Oke, target penurunannya masih di harga 6395-an untuk IHSG kita. Baik, seperti itu Bapak Ibu, kita lanjut saja ke saham pertama, ada BBCA. BBCA ditutup di harga 7125 dengan perubahan harga minus 0,35%. Kalau dilihat dari volume hari ini tipis, jauh di bawah volume 20-nya. Hari ini bandar asing juga keluar walaupun volumenya tidak sebanyak sebelumnya. Lalu untuk bandar lokal sudah mulai masuk walaupun tipis. Kemarin juga sempat ini ya, deres nih keluaran jualannya di BBCA. Kalau dari bandar detektor hari ini dia di small akumulasi. Yang beli ada CC AKZP, yang jualan YUBK KZ. Ini CC makan sedikit punya YU, AK juga makan punya BK. Nah, ZP-nya kalah sama KZ. Ya, jadi dia small akumulasi. Hari ini rata-rata perdagangan untuk BBCA di harga 7165 dengan net value 155,7 miliar. Baik, kita sekarang ke teknikalnya saja. Secara teknikal ya ini dia breakdown. Oke, sebelum-sebelumnya juga saya sudah bahas. Di sini ada gap untuk BBCA tipis sebenarnya untuk ditutup.
target penurunan masih di 6792 sampai 6740-an. Jadi izinkan saya untuk gambar ini. Oke, ini gapnya. Apakah akan ditutup? Untuk target penurunan, apakah akan ditutup? Ya, belum tahu ya. Jadi, target penurunan. Oke, ini saya taruh di sini. Apakah tercapai ya? Kita lihat aja. Jadi gini Bapak Ibu, saya kalau misalnya kasih target penurunan seperti ini, itu bukan berarti terjadi dalam 1 atau 2 hari gitu. Oke, jadi bisa berbulan-bulan, bisa atau berminggu-minggu, ada yang bisa langsung sehari hit gitu. Jadi ini analisa saya ini bukan untuk besoknya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang merasa oh ini masih turun tapi kok ada mantul, ya nanti saya mau kasih contoh. Oke, saya nanti mau kasih contoh. Ada nih di salah satu saham ini yang target penurunannya tuh lama, yang sempat membal tapi nyampe akhirnya ke situ lagi. Gitu. Oke, walaupun memang terlihat lama sekali. Ya, walaupun terlihat lama sekali tapi ya itu sinyalnya gitu. Oke. Baik, ini jadi dia masih ada penannya, terus dia breakdown setelah waving. Ya kalau dari teori pun harusnya setelah dia breakdown targetnya ini. Ya di area-area sini. Dan ini pun area-area support resistennya untuk BBCA seperti itu. Oke, untuk BBCA lanjut saham satu ada BBRI. BBRI ditutup di harga 4.120. dengan perubahan harga minus 1,9%. Kalau dilihat dari volume, hari ini juga tipis. Bandar asing keluar juga. Kemarin setelah masuk, tapi habis langsung keluar juga. Lokal juga keluar. Nah, ini lokal antara akum dan distribusinya cukup mirip ya. Sekarang kita lihat secara bandar detektor hari ini. BBRI di big distribusi, yang jualan AK BKCS, yang beli CCRXYP. Nah ini AK cukup deras jualannya, CC nggak nampung, sama RX pun nggak kuat nampung untuk AK. Nah hari ini perdagangan di average 4.121 dan net value 124,1 miliar. Kalau kita lihat secara teknikal hari ini apa saya lupa namanya. Jadi ini candle dimakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi candle merah dimakan. Nah ini biasanya candle candle merah, terus ini bisa hijau. Ini yang kayak dimakan. Nah ini kalau seperti ini biasanya itu ada pembalikan arah gitu. Jadi kalau candle seperti ini biasanya pembalikan arah. Nah, cuma ya memang butuh konfirmasi. Jadi semua sinyal itu butuh konfirmasi. Oke, semua sinyal itu butuh konfirmasi, butuh waktu. Jadi sekali lagi ya seperti ini. Ini target. Kalau misalnya ini kan pasti saya kasih gitu ya. Ini pasti saya udah kasih entah di sini, ya entah di sini. Nah, maksud saya adalah ini saya taruh sini karena udah jebol. Jebolnya di sini, ya targetnya di area sini. Kalau tercapai atau enggak, yaitu tergantung pasar lagi. Gitu. Oke, jadi untuk PBRI ini masih wait and see, masih di tengah-tengah. Kita lihat aja apakah dia akan, kalau turun dia akan bertahan di 4050-nya lagi atau dia menguji ke atas dulu. Yang jelas kalau saya lihat memang BBRI ini untuk sementara waktu agak berat untuk naik. Kenapa? Karena MA200 sudah di atas dan pas di area-area resistennya BBRI. Jadi kalaupun memang break ya ini harus volume kuat, tapi cuma jarang, biasanya false breakout gitu. Oke, jadi biasanya masuk mau breakout MA200 terus false, besoknya gagal. Oke, apalagi sekarang sentimen juga di ISG kita kurang baik, tentunya dengan pasar-pasar emiten kita yang big caps, market capsnya besar, ya agak sulit gitu untuk ada euforianya ya untuk dorong ya. Baik, seperti itu.
untuk BBRI. Selanjutnya ada BBNI. BBNI ditutup di harga 7.500 dengan perubahan harga minus 1,32%. Kalau kita lihat dari volume juga tipis. Dari lokal juga jualan. Kemarin setelah masuk langsung jualan hari ini. Kalau dilihat asingnya masuk tapi tipis sekali. 2 hari masuk tapi tipis. Oke, BBNI ya ini terlihat dia hari ini tertahan di supportnya yang berhari-hari sudah di reject udah 2 kali, dan kemarin sudah sempat nguji MA 200 BBNI dan mental. Oke, nah ini bikin hammer gini nih sebenarnya pembalikan arah, apalagi dia lagi arah ke bawah. Nah cuma ini kan konfirmasinya jelek nih, kan konfirmasinya doji, habis itu dragonfly doji, terus merah, doji ada badannya. Nah ini masih jelek. Nah akankah saya rasa sih dia harusnya nguji lagi MA 200. Tapi kalau MA 200 ini jebol, ya potensi akan lanjut lagi ke 7.100-an ini. Begitu. Nah di sini Bapak Ibu, ini ada target yang cukup jauh. Oke, jadi target yang dari panah biru ini targetnya bisa sampai ke 6.075, dimana ini memang dulu area-areanya si BBNI juga. Oke, area breakout lah nih ya. Jadi memang potensi ke sana, cuma batasannya ya ini kali ini area penurunan kedua yang lebih kecil. Oke, kita pakai warna orange. Ini kalau jebol kita lihat sini. Nah pas kan Bapak Ibu ke supportnya di 6.600. Tadi Bapak Ibu lihat sendiri, ini saya tarik ke sini, ya ke sini targetnya gitu. Apakah tercapai? Mungkin, tapi nggak dalam waktu singkat. Jadi kalau besok misalnya membal segala macam, ya jangan dibilang apa ya, analisa sesat segala macam gitu. Oke, jadi ini analisa bukan untuk besok atau untuk lusa, bisa aja lama gitu. Apalagi market big caps, kalau Bapak Ibu tahu ya ini jatuhnya lumayan dalam, ya mungkin butuh waktu gitu. Dan dilihat ya ini bulan Juli dan Agustus yang rawan koreksi, jadi ready the cash aja. Oke, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BMRI. BMRI ditutup di harga 7.475 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini hari ini tipis banget BMRI. Dari bandar lokal juga keluar tapi tipis. Bandar asing masuk tapi juga tipis. Sudah 2 hari masuk tapi tipis ya. 16 miliar dan 20 miliar. Itu miliar aja tipis banget. Sebelumnya berapa? 1T. Luar biasa. Oke, kita lihat secara bandar detektor dulu. Bandar detektor dia ini small distribusi, yang jualan OD, ZP, AZ. Yang beli ada BK, CC, AK. Oke, OD ini cukup deras jualan. Dia harus ditampung dengan 2 orang, BK dan CC. ZP juga ditampung sama AK, dan itu AZ juga distribusi cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari teknikal, ini BMRI malah sudah menguji 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini kelima kalinya BMRI nguji MA 200-nya. Oke, kalau dilihat apakah akan jebol dengan volume yang kecil. Oke, ini menandakan bahwa memang orang ini pada bingung di BMRI untuk saat ini. Ini linglung nih, mau dipantulin apa mau jebol. Nah, jadi ini masih butuh 2-3 hari lagi lah. 2 hari lah. 2 hari kita lihat perkembangannya. Kalau IHSG besok, kalau terlihat hari ini kan drop ya. Drop walaupun sempat ketarik ke atas. Ya kita lihat besok apakah potensi melanjutin drop atau enggak. Ya kalau drop otomatis ini big bang kemungkinan akan jebol support. Jadi gitu. Oke, jadi makanya saya sampaikan bahwa save the cash, simpen dulu cashnya, tunggu bener-bener titik entry yang bagus. Kalau misalnya Pak ini kan big bang, kalau buat di investasi gimana? Masuk dulu nggak apa-apa kah?
Ya nggak apa-apa, cuma maksudnya kan sayang kalau kita bisa dapat harga lebih diskon. Kenapa harus beli di sini gitu, walaupun investasi kan lumayan, ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pas lagi sini terus udah naik, ya udah lebih cuan gitu daripada BEP, ya kan? Makanya sabar aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau icip-icip ya monggo. Karena kan semua keputusan ada di tangan Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Oke, jadi BMR ini masih bimbang akan kemana. Ya kalau saya lihat ya kemungkinan kalau besok ISG drop ini bisa jebol untuk Big Bang seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BRIS. BRIS ditutup di harga 1255 dengan perubahan harga minus 0,00%. Kalau dilihat dari volume juga ini tipis sekali BRIS, makin hari makin tipis. Nah, ini Bapak Ibu yang mengerikan adalah sahamnya naik tapi volumenya makin tipis. Oke. Kalau kita lihat juga nih dari bandarnya hari ini masuk tipis banget. Dari asing juga masuk udah 4 hari tapi masih tipis-tipis. Kalau dilihat dari bandar detektor hari ini netral, yang beli NUYUDR, yang jualan ODPDMG. Ini hampir sama semuanya. Secara average hari ini di harga 1261 dengan net value 1,1 miliar. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, dia di sini udah bikin hammer dan di sini hammer kebalik. Oke, bikin hammer dan hammer kebalik. Nah, sebenarnya area 1200 ini adalah pas sekali dengan target penurunan yang di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ini kan kita gambarnya penan dari sini, dia kalau break ini larinya ke sini ke 1200 dan itu tercapai. Oke. Jadi kalau kemarin ini kondisinya seperti ini. Jadi, ini dibilang target bisa sampai ke 1200. Nah, ngeliat di sini dia bikin tarikan terus dia naik, dibilang sesat. Padahal memang butuh waktu. Kalau dilihat Bapak Ibu. Nih. Ini butuh waktu 52 hari. 22 hari kurang lebih 2 bulan. Tapi tercapai kan? Oke, ini ya maksud saya. Jadi saya minta tolong ini benar-benar ditonton full. Apa sih maksudnya tadi target ini gitu. Jadi jangan euforia sementara gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau melihat nih di sini kan ada candle pembalikan kan kalau tarikan seperti ini terus Bapak Ibu beli. Terus di sini cuan, ya nggak masalah. Tapi maksudnya di sini tetap harus hati-hati karena di sini target penurunan ini dari penan itu kuat. Gitu. Ya, ini butuh waktu 52 hari. Cukup lama memang. Seperti itu ya. Jadi ini ada lagi ini target yang lebih jauh. Oke, ini dia dari sini. Kalau kita geser pas jebolnya di area-area sini. Nah, kan ini di sini, dia jebolnya di sini. Nah, ini bisa sampai ke 1075. Nah, kalau kita lihat ini untuk BRIS, ini di sini dia ada atapnya satu. Downtrend line yang di level bawah yang dijebol kemarin. Kalau saya lihat dengan volume yang sangat-sangat tipis tapi ininya naik, kemungkinan akan drop. Ya, kemungkinan akan nggak kuat terus dia akan lanjut turun, minimal ngeretest 1200-nya lagi. Gitu. Kalau 1200 jebol, ya mungkin target ini yang akan tercapai biru ini, gitu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, di sini juga ada gap cukup lebar. Oke, ini gap cukup lebar dan jelas sekali nampaknya. Ya, nggak tahu akan tertutup dulu apa enggak. Kita lihat aja. Jadi kita maintenance bareng-bareng ya Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya ada agro. Agro ditutup di harga 6.300 yang perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini tipis, masih di bawah volume 20-nya. Lokal juga jualan, asing juga jualan 3 hari berturut-turut. Oke, agro ini dulu sempat menjadi primadona zaman 2020 sampai 2021 nih ya kan. Ini primadona naik segala macam. Bikin double top, akhirnya jebol, nah turun lagi. Nah kalau dilihat ini masih membentuk channel downtrend. Oke Bapak Ibu, ini jelas sekali downtrendnya. Nah memang kalau dari
pattern sih saya nggak melihat ada penurunan lebih jauh. Oke, menurut pattern yang saya lihat ya. Nah, tapi di area sini ini area support 604 kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah area-area di mana memang agro kemarin sempat retest ya. Dia nonjok ke atas nggak kuat, membalik ke bawah, nonjok lagi nggak kuat, besoknya malah naik dulu baru turun, besoknya jebol. Nah, ini area-area memang area-area bimbang untuk agro. Area 600 ini ya mudah-mudahan dia berhasil sideways atau naik perlahan dengan menguji ini. Nah, ini dia punya resisten, moga-moga diuji gitu. Oke, untuk agro, jadi ini juga MA60 masih nukik banget ke bawah. Nah, nanti mungkin bersilangan di area-area resistensi ini, baru breakout. Nah, ini nanti candlenya reversal, baru si MA60 ngikut untuk crossing dengan MA200, seperti itu. Oke, ini kalau dari big view sih seperti itu ya. Nah, ini masih gunung turun. Nah, ini harapannya ini bisa ketahan, karena kalau itu nggak ketahan, nah ini bisa sampai 425. Nah, bisa sampai sini. Oke, untuk agro seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada saham BBYB. BBYB ditutup di harga 1235 dengan perubahan harga 5,15%. Kalau dari volume, nah dia naik dengan volume yang bagus. Oke, dia break volume 20-nya. Nah, di sini cuma saja didistribusi sama asing. Hari ini cukup deras dan lokal sudah rajin masuk, konsisten masuk. Kalau kita lihat dari band detektor, hari ini dia normal akumulasi. Yang beli ada AZAIKZ, yang jualan AKBKSQ. Nah, ini dia memang ya, AZ melebihi AK, AI melebihi BK, KZ melebihi SQ, good. Nah, kalau kita lihat dari average-nya, hari ini perdagangan di rata-rata 1219 dengan net value 30,3 miliar. Ini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan dari target-target ini. Oke, jadi ini target biru dulu ya, fokus di biru. Ini biru sudah ada indikasi double top, yang dimana naiknya adalah di sini. Kalau jebol, dia berpotensi lari ke sini, ke 1390. Oke, walaupun ini sempat mematahkan trennya. Oke, ini kan sempat patah trennya. Nah, cuma ini dia kesambung lagi dengan bikinan penannya ini. Jadi ini ada penan, dia nahan downtrendnya ini, dan ini berbentuk dia semacam crab. Nah, kalau double top itu kalau orang bilang ini ya, pucuk sama tingginya. Nah, kalau agak miring gini namanya crab. Tapi memang itu sama aja sebenarnya kayak double top. Targetnya itu potensi yang tertingginya gitu. Oke, jadi ini saya juga sambil belajar gitu, bahwa oh ya, ini namanya bukan double top, ada crab namanya. Nah, target di sini ini terpenuhi secara nggak langsung di tanggal 11 Mei. Kalau kita geser, kita tarik dari dead range ini yang jebol pertama kali sampai ke sini, ini butuh waktu sekitar 112 hari. Oke. Nah, untuk yang ini, bar yang sini, ini kan jebolnya di sini. Sekarang kita tarik jebolnya di sini sampai ke titik yang ini. Nah, titik sini. Ini kan hitnya di sini. Berapa? 65 hari. Berapa? 2 bulan. Ini bahkan sampai 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Bahwa target ini juga punya waktu. Gitu. Jadi target itu ini ya Bapak Ibu, kondisinya sekarang adalah
Kalau saya bikin seperti ini terus jebol, saya nganalisa, oh ini jebol, targetnya di sini, ini target penurunan sampai sini. Nah, terus sudah sampai sini, mambal, ketawain, wah analisa sesat, gitu. Ya, analisa sesat. Ya nggak apa-apa, karena memang di sini juga dia bentuk pembalikan arah. Oke, pembalikan arah yang dimana ini bisa dimanfaatkan memang gitu loh. Ini dimanfaatkan, kita beli, ya ada hijau, nah ini manfaatkan, nggak apa-apa. Cuma maksud saya adalah ini sinyal tetap ada, yang dimana kita harus peka. Oh ini muncul lagi sinyal di sini, nextnya. Kalau ini sampai jebol, udah bisa bahaya gitu loh. Itulah yang di saham-saham yang lain-lain juga seperti itu ya, kayak MDKA, Harum segala macamnya. Makanya dengan naik-naik dikit, terus habis itu dibilang sesat. Nah ini padahal ada apa ya bahasanya ya, ada targetnya gitu. Memang butuh waktu, nggak semuanya yang bisa langsung. Jangan disamakan sama seperti saham-saham MPW, WO ya kan, MPOW, terus apa ya, PNBS yang saya kemarin bisa langsung cepet, oh target di sini set. Nah memang butuh waktu. Jadi maksud saya, kalau ada target penurunan seperti ini, dijadikanlah alarm saja Bapak Ibu. Oke. Jadi saya juga nggak berharap dalam waktu dekat but turun gitu. Enggak. Cuma ini loh, kalau ada target seperti ini dua case yang bisa dijadikan pembelajaran untuk target. Seperti itu. Oke, jadi ya saya juga masih banyak belajar kok, dan saya juga selalu menerima masukan dari Bapak Ibu. Cuma kita kalau berkomunikasi ya bahasanya yang enak lah gitu kan, karena kan saya juga menyampaikannya juga dengan enak ya. Kayak saya juga minta feedback, memang kalau ada apa-apa ya pasti saya juga, kalau ada yang komen, Pak ini kayaknya 3 black cross deh, bukan 3 white shoulder, oh iya Pak saya lupa, saya sorry ya gitu. Saya juga pasti menyampaikan ya, seperti itu. Baik, nah untuk BBYB sendiri ini kondisinya dia sudah breakout di 1180. Nah, dia mau jadi sebenarnya di sini BBB ini banyak area pantulannya. Jadi memang kelihatan rame banget, cuma ini area-area pantulan yang bisa dijadikan indikasi. Dalam artian, kalau ini jebol 1250-nya ini jebol, dia potensi nguji lagi downtrendnya di sini. Nah, ini downtrend atapnya nih. Kalau dijebol good banget. Cuma yang harus hati-hati di sini ada MA60. Yang dimana ini belum pernah diuji selama dari Maret, berarti berapa? 4 bulanan, 3-4 bulan belum lagi diuji. Nah ini nanti kalau ada pengujian pertama, saya rasa agak sulit untuk jebol karena sudah turun jauh. Nah nanti mungkin akan bermain di area sini gitu. Oke, yang jelas ini sih mudah-mudahan valid dengan keluarnya target juga sudah terpenuhi ya kan. Nah di sini Bapak Ibu harus lihat, setelah target terpenuhi, ya satu target terpenuhi, gap atau gap tertutup, itu pasti membalik kencang. Nah itu yang harus Bapak Ibu coba cari-cari deh. Oke, pelajarin lagi. Jadi apa yang saya ini coba diotak-atik lagi gitu. Jangan nonton saya aja, tapi dianalisa lagi, diotak-atik. Atau saham-saham kesayangan Bapak Ibu yang belum sempat saya bahas, diotak-atik, terus dilihat. Gak perlu lihat yang terbaru, coba belajar dari yang candle-candle udah lama. Nah gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ini masih mungkin menguji dulu. Kalau kuat nguji MA60. Nah di sini agak rawan untuk koreksi lagi, dan ini udah naiknya tinggi, dia masih butuh retest lah gitu ibaratnya. Bisa juga besok langsung retest lagi untuk support di 1180-an ini kan jadi support ya. Bisa jadi dia juga retest ke sini, nggak tahu nanti membal atau drop gitu. Untuk BBB lanjut saham terakhir ada Arto. Arto ditutup di harga 9.200 dengan perubahan harga 0,55%. Kalau kita lihat dari volume ini juga menipis. Oke, menipis, udah di bawah volume 20. Terus vendor lokal ini masuknya tipis setelah dia distribusi cukup deras. Ini
asing, jualan terus. Asing bahkan rajin jualan. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia masih netral. Yang beli BB, PDOD, yang jualan NI, IU, YU. Nah, dia average-nya di 9.173 dengan net value 22,1 miliar. Baik, jadi di sini Arto ya secara nggak langsung ini masih sesuai jalur ya, masih sesuai jalur. Dia mudah-mudahan ini lower high-nya. Nah, nanti dia lagi OTW untuk bentuk higher high. Nah, higher high-nya nggak harus di sini, bisa juga misal di sini atau di sini gitu. Ini kemarin untuk view saja. Oke. Nah, mudah-mudahan ini dia pertengahan jalan, habis breakout downtrend-nya lagi. Nah, ini kemarin kan downtrend belum sempat diuji, udah drop. Nah, ini sekarang dia udah breakout, good banget. Cuma sayang memang di area resisten. Di area resisten yang dimana agak sulit nih. Nah, ini mudah-mudahan dia jebol, berhasil nguji lagi minimal ya 10.000 atau 9.900 lah. Gitu. Nguji sini nggak kuat ya karena ada EMA 60 dan ada resisten kuat ini, ya mungkin potensi jebol lagi gitu. Drop lagi, retest, nggak masalah gitu. Ya, jadi seperti itu. Untuk Arto masih berusaha untuk naik gitu. Mudah-mudahan bisa, karena di sini juga naik. Yang disayangkan sebenarnya ini udah naik tinggi, cuma hari ini nggak ada volumenya sih, itu aja. Mudah-mudahan lah besok volumenya tinggi gitu. Tapi kalau memang nggak kuat, ya mungkin akan retest balik ke 7.800 lagi gitu. Oke, begitu untuk Arto. Baik, Arto menutup perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mungkin saya tadi ada bicara agak panjang lebar terkait target. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti bahwa memang target itu bukan ada yang untuk jangka dekat, ada yang butuh waktu gitu, terutama untuk saham-saham big caps atau yang pergerakannya agak lambat gitu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Apabila memang bermanfaat, minta tolong untuk di like, komen, dan subscribe. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.